Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Martina Lorenza. Pada saat ini saya akan kembali membahas tentang Microsoft Excel 2010, yaitu dengan materi Formatting Cell and Worksheet. Pada materi kali ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama Apply and Modify Cell Format, yang kedua Merge or Split Cell, yang ketiga Create Row and Column Title, yang keempat, hide or unhide row and columns. Yang kelima, manipulate page setup, option for worksheet. Yang keenam, create and apply cell styles. Baiklah, langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu apply and modify cell format. Baik, saya akan menjelaskan cara untuk memformat semua karakter dalam cell. Caranya itu teman-teman ke home tab, lalu di home tab ke font group. Di font group ini teman-teman dapat memformat karakter dalam sel sesuai yang teman-teman inginkan. Dan untuk memformat beberapa karakter di sel, caranya itu teman-teman pilih sel, lalu ke home tab, kemudian di font. Nah, font group ini teman-teman tinggal memilih format, misalnya font atau ukuran, atau ingin menambah warna pada sel yang dipilih ya, misalnya seperti ini, sesuai kebutuhan teman-teman. Selanjutnya, cara untuk memungkinkan entry dalam kolom yang dipilih untuk word. Nah, caranya itu teman-teman pilih yang ingin di word seperti ini, kemudian ke home tab, lalu di alignment group ini teman-teman klik yang warp text seperti itu. Selanjutnya, cara untuk menyelaraskan entry dalam kolom yang dipilih. Caranya itu teman-teman pilih sel seperti ini, kemudian ke home tab, lalu di alignment group ini, bagian ini di sini ada top align, middle align, bottom align, align text left, center, align text right. Nah, teman-teman tinggal memilih yang ingin teman-teman terapkan di sel ini ya. Misalnya sini saya pilih yang align text right, maka dia akan seperti ini. Baiklah teman-teman, selanjutnya cara untuk mengubah orientasi row atau header yang dipilih. Caranya itu teman-teman pilih row atau header yang ingin diubah orientasinya seperti ini, lalu ke home tab, kemudian alignment group. Di sini kita klik yang orientation. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Teman-teman tinggal memilih sesuai yang teman-teman inginkan. Contohnya sini saya akan mencoba yang angle clockwise, maka dia akan seperti ini ya. Oke, selanjutnya cara untuk menerapkan format ke sel yang lain. Caranya itu ke home tab, lalu di clipboard group ini teman-teman klik yang format painter, atau teman-teman pilih sel yang ingin disalin formatnya atau ditiru seperti ini, kemudian ke home tab, lalu di clipboard group ini teman-teman klik yang format painter. Setelah itu teman-teman tinggal pilih sel atau teman-teman select selnya untuk menyalin format dari sini ya, seperti ini. Contohnya dia akan jadi seperti ini. Dia akan mengikuti format dari sel yang ini ya, seperti itu. Baiklah teman-teman, selanjutnya cara untuk mengubah warna dari sel yang dipilih. Caranya itu teman-teman pilih sel seperti ini, kemudian ke home tab, lalu di font group ini teman-teman tinggal klik yang fill color seperti ini, atau teman-teman juga bisa memilih warnanya dengan klik di sampingnya fill color. Nah, di sini teman-teman tinggal memilih warna yang teman-teman inginkan, contohnya seperti ini. Baiklah teman-teman, selanjutnya cara untuk menambahkan border ke sel yang dipilih. Caranya itu teman-teman pilih sel yang ingin ditambahkan border, contohnya seperti ini. Lalu teman-teman ke home tab,
Lalu di font group ini teman-teman klik yang bottom border ini. Nah, dia akan menambahkan border. Atau teman-teman juga bisa klik yang di sampingnya border ini. Nah, di sini teman-teman tinggal memilih border yang teman-teman inginkan. Contohnya seperti ini. Seperti itu ya. Atau juga teman-teman bisa menambah bordernya dengan teman-teman bisa langsung ke draw border. Teman-teman sini bisa langsung menggambar border yang teman-teman inginkan seperti itu. Dan untuk menghapus border yang teman-teman buat tadi, teman-teman tinggal pilih sel yang ingin dihapus bordernya. Contohnya yang ini. Lalu ke home tab, kemudian di font group, teman-teman klik yang di sampingnya border ini. Lalu teman-teman tinggal memilih yang no border, maka bordernya akan hilang seperti ini ya. Seperti itu. Selanjutnya cara untuk mengubah panjang baris. Caranya itu teman-teman tinggal menarik di bagian baris yang ingin dipanjangkan ya. Contohnya seperti ini. Maka panjangnya akan berubah seperti ini. Atau bisa dengan cara ke home tab, lalu di cell group ini teman-teman klik yang format list. Kemudian di sini teman-teman tinggal pilih row height. Nah, di sini teman-teman tinggal memasukkan panjangnya ingin berapa. Contohnya 20 ya. Nah, dia akan merubah panjang dari baris atau row. Selanjutnya cara untuk mengubah lebar kolom. Caranya itu teman-teman tinggal drag atau tarik di kolom yang ingin dirubah lebarnya. Contohnya seperti ini. Nah, lebarnya akan berubah. Atau dengan cara teman-teman pilih sel yang ingin dipanjangkan lebar kolomnya, kemudian ke home tab, lalu di cell group lagi teman-teman klik yang format list. Di sini teman-teman pilih yang column width. Nah, di sini teman-teman tinggal memasukkan lebar dari kolom yang diinginkan. Setelah itu tinggal klik OK. Maka dia akan melebarkan kolom yang teman-teman pilih tadi, seperti itu. Selanjutnya cara untuk membuat ukuran otomatis baris agar mengikuti sesuai isinya. Contohnya sini saya buat dulu ya. Sebagai contoh begini. Nah, setelah ini kan kita ingin membuat ukuran baris otomatis. Kita ke home tab, lalu di cell group teman-teman klik di format list. Di sini pilih yang auto fit row height. Panjang barisnya akan mengikuti dengan isi dari sel tersebut. Selanjutnya cara untuk membuat ukuran otomatis kolom. Caranya itu sama seperti tadi, tapi kita pilih di kolom yang ingin disesuaikan ukurannya secara otomatis mengikuti isinya. Kita pilih kolomnya seperti ini. Lalu teman-teman ke home tab, kemudian di cell group lagi, teman-teman klik yang format list. Di sini pilih yang auto fit column width. Nah, lebar kolomnya akan mengikuti isinya secara otomatis ya. Baiklah, selanjutnya cara untuk menerapkan format data standar dari sel yang dipilih. Contohnya ini. Lalu kita ke home tab, kemudian di number group teman-teman klik yang number list di sini. Lalu teman-teman tinggal pilih format yang sesuai dengan isi dari sel tersebut. Karena ini teks, teman tinggal pilih yang teks seperti itu. Selanjutnya cara untuk memperbaiki angka atau format mata uang. Caranya itu teman-teman tinggal ke home tab, kemudian di number group ini teman-teman bisa lihat di bawah sini, di bawah dari number list ini. Di sini teman-teman dapat menambahkan mata uang, tanda persen, koma, atau untuk menambah atau mengurangi jumlah desimal seperti itu. Selanjutnya cara untuk membuat format khusus. Caranya itu teman-teman ke home tab, kemudian di number group
teman-teman klik yang di sini, yang di pojok ini ya. Nah, nanti akan muncul kotak format sel seperti ini. Dan di sini teman-teman pilih yang kategorinya yang kostum. Nah, dan di tipe list ini teman-teman tinggal pilih format yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Jika sudah, teman-teman tinggal klik OK. Selanjutnya, cara untuk menghapus format khusus. Caranya itu teman-teman ke home tab, lalu di nomor grup ini teman-teman klik yang di pojok ini. Jika sudah terbuka kotak format selnya, teman-teman ke kostum, kemudian di bagian tipe ini teman-teman tinggal klik delete seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke bagian yang kedua dari materi, yaitu merge or split cell. Nah, pertama saya akan menjelaskan cara untuk menggabungkan sel. Caranya itu pertama teman-teman pilih sel yang ini gabungkan seperti ini, lalu teman-teman ke home tab, kemudian di alignment group teman-teman ke bagian merge and center. Teman-teman bisa langsung klik di sini seperti ini, lalu oke. Atau dengan cara teman-teman ke home tab, lalu di alignment group ini teman-teman klik yang di sampingnya merge and center. Nah, di sini teman-teman pilih yang merge center, lalu oke, maka dia akan menggabungkan sel yang sudah kita pilih tadi. Dan selanjutnya, cara untuk membagi sel gabungan yang dipilih. Kita pilih sel yang sudah digabungkan tadi, kemudian ke home tab, lalu di alignment group ini teman-teman klik yang di sampingnya merge and center. Lalu di sini teman-teman tinggal pilih yang unmerged cell. Nah, dia akan memisahkan sel yang sudah kita gabungkan tadi seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian ketiga dari materi, yaitu create row and column title. Nah, saya akan menjelaskan cara untuk mencetak judul baris dan kolom di setiap halaman. Caranya itu ke page layout tab, lalu di page setup group ini teman-teman klik yang print titles. Lalu di sheet teman-teman ke print title. Nah, di sini teman-teman tinggal ingin mengisi yang row to repeat at top atau column to repeat at left. Jika sudah teman-teman mengisi ini, teman-teman tinggal klik OK seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian 4 dari materi, yaitu hide or unhide row and column. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan cara untuk menyembunyikan baris atau kolom. Caranya itu pertama teman-teman pilih baris atau kolom seperti ini, lalu ke home tab, kemudian di cell group ini teman-teman klik yang format list, lalu teman-teman ke visibility ini, lalu unhide and unhide. Kemudian di sini teman-teman tinggal memilih ingin menyembunyikan sheet, kolom atau row. Seperti itu, sesuai yang teman-teman inginkan. Karena di sini saya memilih yang row, jadi kita pilih yang hide row seperti ini. Selanjutnya untuk mengunhide kolom atau baris, teman-teman tinggal ke home tab, lalu ke cell grup lagi, kemudian di format list teman-teman ke bagian visibility, lalu hide and unhide. Lalu di sini teman-teman tinggal memilih unhide row atau unhide column. Karena tadi yang kita sembunyikan itu row, baris, teman-teman tinggal klik yang unhide row. Nah, maka dia akan kembali seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian yang kelima dari materi, yaitu manipulate page setup option for worksheet. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan cara untuk mengubah margin halaman. Caranya itu teman-teman ke page layout tab, lalu di page setup group ini teman-teman klik yang margin. Nah, di sini teman-teman tinggal memilih margin yang ingin teman-teman terapkan di halaman kerja teman-teman. Di sini saya memilih yang normal. Selanjutnya, cara untuk mengubah tinggi header atau footer. Caranya itu teman-teman ke page layout lagi, lalu di page setup group ini teman-teman klik yang margin. Kemudian teman-teman ke custom margin. Lalu di sini teman-teman ke header and footer.
Nah, di sini teman-teman tinggal mengatur sesuai dari dimensi vertikal dari header atau footer, atau sesuai yang teman-teman inginkan ya di bagian header atau footer ini. Jika sudah, teman-teman klik OK seperti itu. Selanjutnya cara untuk mengubah orientasi halaman. Caranya itu teman-teman ke page layout, lalu di page setup group ini teman-teman klik yang orientation. Kemudian di sini teman-teman tinggal pilih portrait atau landscape. Di sini saya pilih yang portrait seperti itu. Selanjutnya untuk skala lembar kerja saat mencetak. Nah, caranya itu teman-teman ke page layout, kemudian di page setup group ini teman-teman klik yang di pojok ini. Lalu di bagian scaling ini teman-teman tinggal mengatur skalanya sesuai dari kebutuhan teman-teman atau yang teman-teman inginkan di bagian adjust to atau fit to ini seperti itu. Jika sudah, teman-teman tinggal klik OK. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke bagian ke-6 dari materi, yaitu create and apply cell style. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan cara untuk menerapkan style ke sel yang dipilih. Contohnya ini. Kemudian jika sudah teman-teman pilih selnya, teman-teman ke home tab, lalu di style group ini teman-teman klik yang cell style. Nah, di sini teman-teman tinggal memilih style yang ingin teman-teman terapkan di sel yang sudah dipilih tadi, misalnya seperti ini. Nah, dia akan jadi seperti ini sel yang sudah kita pilih tadi stylenya. Selanjutnya, cara untuk membuat style cell berdasarkan sel yang diformat. Caranya itu teman-teman ke home tab, kemudian di style group lagi ke cell style, lalu di sini teman-teman klik yang new cell style. Jika sudah terbuka kotak style ini, teman-teman tinggal memasukkan namanya di sini, nama style yang teman-teman inginkan. Lalu di bagian style includes ini teman-teman tinggal menghilangkan centang dari elemen yang tidak ingin teman-teman masukkan dalam style. Contohnya number, teman-teman ingin hilangkan seperti itu. Jika sudah, teman-teman tinggal klik OK. Selanjutnya, cara untuk membuat style cell dari awal. Caranya itu teman-teman ke home tab, kemudian di style group ini teman-teman klik cell style, lalu klik yang new cell style. Nah, jika sudah muncul kotak seperti ini, teman-teman klik format. Lalu di sini teman-teman tinggal mengatur style atau gaya yang sesuai teman-teman inginkan. Di sini bisa mengatur alignment, fontnya, bordernya, fill atau protectionnya seperti itu. Jika sudah teman-teman mengatur sesuai yang teman-teman inginkan, teman-teman tinggal klik OK seperti itu. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan saya tentang materi kali ini. Jika ada yang tidak sesuai dengan materi, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.